Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Febriana Kusmilawati SPD dari SD Negeri 143 Palembang, CGP Angkatan 7, kelompok B2. Fasilitator saya adalah Ibu Syari Hasniati dan PP saya adalah Ibu Feni Rosita. Di sini saya akan menyampaikan tentang koneksi antar materi kesimpulan dan refleksi modul titik 1 pada 1.1.A.8. Kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Pengetahuan dan pengalaman yang baru yang pernah saya pelajari dari pemikiran Ki Hajar Dewantara adalah filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang pertama, pendidikan adalah menuntun anak sesuai kodrat dan zaman. Yang kedua, menumbuhkan budi pekerti untuk mencapai keselarasan cipta, rasa, dan karya. Yang ketiga, pembelajaran berpusat pada anak. Ada 3 pertanyaan yang stimulus dalam diri saya untuk membantu saya menyelesaikan tugas ini. Pertanyaan yang pertama adalah, apa yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran sebelum saya mempelajari modul 1.1? Pertanyaan yang kedua adalah, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah saya mempelajari modul 1.1? Kemudian, pertanyaan yang ketiga adalah, apa yang bisa saya terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan Ki Hajar Dewantara? Yang saya percaya tentang murid sebelum mempelajari modul 1.1. Pembelajaran yang hanya berfokus pada penilaian kognitif. Di sini saya hanya memfokuskan pada hasilnya saja. Saya tidak pernah menilai pada proses mereka. Bagaimana proses mereka? Selanjutnya, saya menganggap bahwa anak itu seperti kertas kosong, sehingga guru bebas membuat coretan pada kertas tersebut. Sebenarnya, anak sudah membawa bakatnya masing-masing, sehingga kita tinggal menuntunnya untuk mencapai kebahagiaan baik di individu maupun lingkungan masyarakat. Kemudian, saya menganggap bahwa suasana mengajar tertib dan kondusif adalah keberhasilan saya, karena bagi saya ketenangan dalam suatu kelas itu adalah keberhasilan yang sulit dicapai. Maka saya menganggap itu adalah sebuah keberhasilan. Kemudian, rasanya saya kurang memahami karakteristik anak didik saya, sehingga saya menganggap mereka adalah sama. Saya menyamakan mereka dalam setiap pembelajaran, padahal mereka itu mempunyai karakter yang berbeda-beda. Maka dari itu saya harus lebih memperhatikan mereka. Nah, selanjutnya apa yang berubah setelah saya mempelajari modul 1.1? Dari pemikiran Ki Hajar Dewantara, saya sangat banyak mempelajari hal-hal baru, dan saya merasa saya harus menjadi fasilitator yang baik bagi peserta didik saya dan memberikan stimulus agar anak aktif dan berpikir kritis. Kemudian, saya harus membuat situasi belajar yang nyaman dan menyenangkan sehingga pembelajaran dapat belajar dengan kondusif dan efektif. Saya juga mempelajari bagaimana mengembangkan aspek kognitif, efektif, dan kritis bagi anak. Dan saya juga sudah mempelajari memahami karakteristik anak dengan baik agar saya tidak menyamakan anak itu bahwa semuanya sama. Baiklah, setelah beberapa pelajaran yang sudah saya pelajari dari modul 1 ini, saya merasa apa yang dapat segera saya terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan Ki Hajar Dewantara. Yang pertama, saya akan merancang pembelajaran yang interaktif, menyenangkan, dan melibatkan peserta didik. Yang kedua, saya akan menerapkan konsep merdeka belajar kepada peserta didik.
Yang ketiga, saya akan mengenal lebih dalam lagi karakteristik anak didik saya, sehingga pembelajaran akan berjalan dengan baik dan lancar, tanpa membedakan anak yang lainnya. Selanjutnya, yang keempat, menerapkan pembelajaran berbasis teknologi, karena pendidikan sekarang sudah menggunakan teknologi. Kemajuan zaman adalah sesuatu yang harus kita laksanakan, karena mendidik anak itu sesuai dengan zamannya. Berdasarkan dari 3 pertanyaan yang menstimulus diri saya pribadi, maka dapat ditarik kesimpulan yaitu sejatinya anak lahir telah memiliki bakat, kemampuan, dan potensi, bukan kertas kosong yang bisa kita tulis atau warnai sesuka hati. Mereka akan bersinar dengan sistem pembelajaran yang merdeka. Salam.